Halo, Sampurasun. Ketemu lagi. Ini podcast lagi. Obrolan kita yang kedua ya. Yes. Tetap dengan Herwin Parta, The Magical Drummer. Saya Ringga Hardika, host Ngacapruk. Dan kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, betul. Siapa yang mau kenalin? Betul. Nah, Silakan diperkenalkan. namanya Prudensia. Silakan dikenalin dong sedikit aja backgroundnya biar teman-teman tuh kenal gitu. Perkenalkan, nama saya Prudentia. Saya tidak ada hubungannya dengan asuransi apapun itu juga. Saya bisa dipanggil dengan 3 huruf pertama, Pru, atau 3 huruf terakhir, Tia. Jadi mungkin apalagi kalau misalnya di tanah Sunda ya, huruf F, huruf P, huruf R, huruf L itu agak Sama aja, susah gitu. ya. Jadi kalau Pru susah, mangga dipanggil Tia juga boleh. Saya psikolog anak sebetulnya, saya psikolog klinis anak dan remaja, sudah berpraktek sendiri, berpraktek online juga berpraktek di beberapa lingkupan sekolah dan sosial Ya. juga. Jadi punya klinik sendiri, Ya, gabung betul. juga klinik sama Kawan-kawan yang lain kawan-kawan juga. juga Ada di sekolah kemana-mana juga. ya. Jadi apa guru BK apa? Ya, kalau sekolah mah BK cuma bisanya susah kalau jadi psikolog sekolah mah. Baik lah. Tapi keren ya. Keren ya. Keren. Nah, Pru atau Tia? Mangga, silakan. Pru aja ya. Mau aja. Jadi Pru, cakupan bahasan kita hari ini apa ya? Kita mau bahas apa sih? Saya selalu menanyanya kita mau bahas apa sama narasumber, karena kalau di luar itu nanti kita mau ngomongin politik kan, Iya. Iya, ya, nggak atau nyambung. kita mau ngomongin geotermal. Nggak nyambung. Pokoknya ya. Betul. Kita tanya, kita mau ngomongin apa aja sih hari ini? Sebetulnya itu spesialisasi saya, walaupun dikatakan anak dan remaja, saya memang sangat fasih kalau bisa disampaikan. Itu adalah perihal perkembangan tumbuh kembang anak, kemudian gangguan perkembangan anak, atau kalau bahasa Inggrisnya itu neurodivergent. Bukan disorder. Kalau aslinya mah ya Kang ya, kalau bahasa aslinya sih neurodevelopmental disorder gitu. Oh. Tapi kan namanya juga agak gimana gitu ya kalau ada kata disorder Sensitif. gitu ya, sensitif Oh, gitu, iya, ada iya. penilaian yang kurang baik gitu. Jadi akhirnya kayaknya orang awam yang juga membuat istilah neurodivergence gitu. Gitu sih sebetulnya. Itu sih cakupan yang terbesar. Kebetulan saya memang berteman dengan Ko Herwin, saya manggilnya ya Ko Herwin, dan kami sempat berbahas mengenai musik dan hubungannya dengan perkembangan anak. Jadi mungkin itu bisa juga kita diskusikan pada hari ini ya. Ya, jadi kita ngomonginnya tentang musik dalam Musiknya. perkembangan Betul. dan pertumbuhan pada anak dan remaja Bisa. sama orang tua. Orang tua mungkin ya, karena pada dasarnya kan perkembangan anak remaja kan ada hubungannya ya Kang ya dengan Iya. proses orang tua juga. Sebelum gitu. tua kan, Ya, betul. Sebelum tua ya. Betul. tapi yang remaja belum tentu tua kan. Nah, Iya. Nah, baiklah. Bro Herwin, mau kasih pertanyaan pertama atau mau saya dulu? Mungkin Ringga dulu deh ya. Oke. Ringga dulu deh. Ini saya udah nyiapin pertanyaan nih. Bukan pertanyaan sih, pembahasan. Gimana? Jadi bagaimana sih misalnya ini anak dengan remaja dibedakan ya? betul. Dibedakan untuk pembahasan kali ini ya. Betul. Anak pun misalnya dari TK sampai kelas 2 mungkin itu bisa satu Beda, grup. bisa Atau beda beda. juga gitu. Jadi kalau misalnya di psikologi anak ya kita bisa pisahkan sesuai jenjang sekolah, mungkin yang lebih gampang buat orang awam. Jadi TK itu tuh sendiri, kemudian SD pun SD sih dikelompokkan sendiri gitu, walaupun pada umumnya kita bisa lihat itu jadi dua bagian juga. Kemudian SMP itu tuh udah mulai awal-awal remaja, SMA itu tuh remaja begitu. Jadi kalau misalnya mau gampangnya sih anak itu tuh dari SD ke bawah gitu ya. Mungkin kalau benar-benar mau nyipitin mata banget nih kelas 5 6 ke bawah
lah ya, gitu itu tuh anak. Kemudian di atasnya sampai kira-kira usia 17-18 itu masih di cakupan remaja. Masih remaja. Jadi kalau misalnya kelas 5, kelas 6 Betul. itu masih anak-anak ya, walaupun biasanya Harusnya sih umur iya. segitu kan udah ada Iya, sifat-sifat iya, dewasanya iya, gitu betul ya. betul. Jadi Puber. itu agak Puber, ini ya. menariknya itu. Harusnya remaja kan. Nah ada beberapa orang yang ngelompokin itu pra remaja sih. Pra remaja. Pra remaja karena ada beberapa anak, terutama perempuan, pubertasnya sedikit lebih cepat. Jadi Iya, memang iya. kelas 5-6 itu anak tapi bisa dimasukin remaja enggak juga gitu. Nah itu pra remaja biasanya. Biasanya kelas 3, kelas 4 masih rame ya. Wah ya Kelas 5 tiba-tiba ya. diem. Gitu. Cewek itu biasanya gitu ya, anak Iya cewek. iya betul. Berarti itu maksudnya pra remaja. Pra remaja. Nah, kita masuk ke pertanyaan nih karena Oke. udah kita klasifikasikan Boleh, tadi kan. Boleh. Nah, karena kita ini carios musik ya. Bagaimana sih pengaruh ya, mungkin sedikit atau banyak pengaruhnya musik nih, entah musik apapun ya, atau mungkin sudah pernah dibuat jurnal atau riset-riset kecil-kecilan. Bagaimana sih pengaruhnya musik terhadap klasifikasi tadi? Jadi anak-anak TK, SD sampai kelas 4, SMA, kelas 6 dan remaja ada pengaruh positif atau dalam perkembangannya, dalam pertumbuhannya ini mempengaruhi kah? Mendengarkan atau mulai memainkan irama-irama musik gitu kan, walaupun dari tepuk tangan ya, sampai memainkan yang bersifat harmoni, melodi. Nah, itu seperti apa pengaruhnya? Sebetulnya sih itu pertanyaan sangat besar ya. Jadi Terlalu besar. Mungkin agak terlalu besar ya gitu ya. Jadi saya mungkin bisa berbagi sedikitnya tuh dari apa peneliti yang sudah ada, itu tuh musik adalah sebetulnya sejenis bahasa tersendiri. Bahasa sendiri, iya, itu yang menarik. Jadi ketika ada sebutan music is the universal language, itu tuh sesungguhnya memang adalah suatu bahasa yang dipahami oleh semua orang. Ada ritmenya, ada melodinya, ada harmoninya, ada yang harus didengar, ada yang harus diekspresikan, ada yang harus ditulis kalau misalnya menulisnya dalam bentuk not balok, dan harus ada yang dibaca kalau misalnya ada not balok, atau bahkan kalau tidak not balok, not angka pun itu kan ada membaca dan menulisnya begitu. Ada polanya, apa yang itu enak didengar, apa yang tidak enak didengar. Untuk setiap budaya tetap saja itu ada suatu bahasa yang pada umumnya dikenali oleh semua orang, terlepas budaya apapun itu juga begitu. Nah, kalau kita ngomongin bahasa ya, berarti kan itu juga berhubungan dengan ekspresi perasaan, ekspresi pikiran, kemudian berkomunikasi dengan orang lain dengan jenis musik yang, alat musik yang berbeda. Mungkin karena ini di sini ada yang ahli drum, ada yang juga ahli dengan angklung gitu kan, harus dikomunikasikan bagaimana dikesinambungkan sedemikian rupa agar itu masuk akal. Nah, itu harus sesuai dengan tahapan setiap anak dan remaja juga gitu. Misalnya kalau anak usia 3 kan memang, nah nggak tahu nih kalau misalnya Kang Ningga sama Pak Heri di sini memperhatikan betul gitu dengan anak. Kadang-kadang kalau misalnya anak usia 3 tahun kalau ngomong kan cadel gitu ya, nggak pernah jelas gitu, paling 3-4 kata satu kalimat. Erwin juga masih cadel. Sorry. Main fisik nggak boleh loh. Body shaming. Seri kok. Body shaming. Anyways, gitu kan. Ini biar tetap ringan. Iya. Kita kan konsepnya. Tenang, saya nggak pundungan. Nah, kalau pundungan nggak akan mungkin kesini Nggak ya. akan. Nggak Mungkin. mungkin. Nggak akan Nah, mungkin. jadi kan memang kita tidak bisa mengajarkan misalnya adalah musik teori yang sedemikian rupa, sedemikian rumitnya, harmoninya seperti apa, seperti gimana, karena mereka belum paham, otaknya belum siap. Jadi ya ritme sederhana, kemudian dengan melodi sederhana. Bahkan kalau misalnya kita benar-benar analisa lagu dari anak-anak usia dini gitu, 3, 4, 5 tahun, seringkali ada rima kan ya di belakangnya gitu. Ada rima bahasanya, kata-katanya di belakangnya selalu berima, itu dengan tujuannya adalah nyambung dengan perkembangan bahasa anaknya. Contohnya gimana nih? Aduh. Atau misalnya seperti ya atau seperti itu bisa itu, dijadikan sebuah contoh? Itu bisa. Aduh, kalau misalnya lagu anak-anak yang apa itu? Padahal balonku ada 5 rupa-rupa warnanya.
gitu. Iya, Terus iya, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Ada rimanya itu tuh agak nyangkut pas untuk usia anak pada saat itu. Kalau misalnya kita nyanyi lagu itu dengan anak SMP, SMA, pasti kitanya yang mungkin di Ini udah lewat masanya. nggak bisa gitu. Tapi karena memang anak SMP, SMA, remaja dengan perasaan yang berwarna-warni, dengan perkembangan hormonalnya tidak kunjung berhenti gitu ya. Iya. Nah, jadi musik itu jadi benar-benar ekspresi untuk perasaannya gitu. Makanya mungkin ya, apalagi kalau misalnya kita lihat kiri kanan sejenak, kan usia kita kan pada zaman-zamannya emo gitu ya, yang Iya. rock punk rocknya. Nggak tahu, saya nggak gitu. kejamanan Oh, itu. oke, zamannya hip hop gitu. Imo ada sih, Imo. Oh iya, yang rambut-rambutnya Di mana begini. rambutnya? Iya. Warna merah, pink gitu Ya kan. gitu kan, jadi tiba-tiba gelap, senangnya punk rock itu tuh karena mereka memang lagi dalam masa-masanya iya. emosional banget begitu. Mungkin sih yang itu yang bisa saya bagikan secara singkat. Saya nyambung ya. Sebenarnya kalau belajar musik itu Bro, Ya. kan tadi dibilang kayak belajar bahasa. Secara tidak langsung nih ya, Ya. otak itu memprosesnya sama kayak anak itu belajar bahasa baru kayak bahasa Jerman, kayak Betul. gitu gak sih? Betul sekali, makanya itu akan lebih mudah untuk anak usia dini dan anak di awal-awal kelas 1, kelas 2 untuk menangkap musik lebih cepat begitu. Kebetulan ini saya agak orangannya agak nekatan gitu ya. Jadi di mana saya baru mulai belajar alat musik gitar kira-kira 2-3 tahun yang lalu begitu. Itu saya bisa membaca not baloknya. Saya tahu jadi saya ditempatkan di mana gitu. Tapi karena usia saya sudah melampaui usia yang gembur gitu untuk menangkap suatu bahasa yang baru, jadi setengah mati saya untuk menerjemahkan apa yang saya bacakan itu Sedangkan dalam musik gitu. Bahasa itu kan 5 Betul. tahun awal kan betul waktu betul emasnya betul, gitu betul. ya. Golden age itu tuh betul Nah. benar-benar kerasa sekali sih. Jadi memang sangat berpengaruh ya Betul. klasifikasi ini ya. Betul. Nah, dan bagaimana sih kalau misalnya kan tadi Mm. mau mulainya tuh udah di lewat masanya. Iya, Nah, iya. itu apakah masih memungkinkan gitu? Karena saya juga ada teman ada yang umurnya 30-an, Iya, iya. ada yang umurnya 40-an, Mm. ada yang umur 60. Ya. Mereka itu baru belajar di umur segitu ada. Saya ngajarin gitu kan. Iya. Itu tiba-tiba bagusnya main jazznya gitu. Iya. Ini kok orang bisa kayak gini ya? Dan orang pun yang sudah profesional main jazz itu Iya. saya lemparin lah ke bule gitu kan. Iya. Saya pikir kamu udah 10-15 tahun main Iya. piano gitu. Oh, ternyata baru setahun 2 tahun ya. Nah, jadi, Iya. apakah masih ada pengaruhnya gitu antara klasifikasi usia itu kan yang di Golden Age itu untuk belajar bahasa baru atau belajar musik yang baru dengan realita yang tadi saya ceritakan gitu. Itu apa pengaruhnya? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi kalau penelitian terakhir itu menunjukkan bahwa orang yang sebetulnya tidak harus musik, tapi bisa aja bahasa baru atau 2-3 bahasa. Kebetulan karena kita di tanah Jawa Barat, berarti 2 bahasa yang paling dominan adalah Sunda dan Indonesia. Orang Sunda yang bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga sebetulnya memiliki kesempatan untuk bisa belajar musik dengan lebih cepat. Karena otaknya sudah terbiasakan untuk bolak-balik di antara beberapa bahasa. Jadi kalau misalnya sudah di usia 30-40 tiba-tiba dia jadi jago banget dengan jenis musik tertentu, perlu dicek lagi apakah dia sebetulnya menguasai beberapa bahasa. Kalau dia menguasai beberapa bahasa, sebetulnya otaknya itu tuh ready dan sanggup untuk menerima bahasa baru lagi. Karena ada proses pengenalan pola itu loh Kang. Yang mungkin yang kalau misalnya di drum akan lebih kerasa bahwa dengan ritme, dengan berbagai macam bentukan dari drumnya, pola-polanya itu tuh akan lebih kerasa dibandingkan kalau daripada misalnya piano. Tapi tetap saja gitu, itu adalah suatu pola yang pasti akan ditemukan dalam musik apapun itu juga, pakai alat apapun itu juga, bahkan dengan meja pun itu juga pasti akan ada polanya yang enak didengar. Dan pada umumnya kalau memang sensitif terhadap bahasa, itu akan cepat untuk menangkapnya.
pattern recognition. Betul sekali. Itu pattern recognition memang bahasa Inggrisnya begitu ya. Dan Kalau bahasa itu Indonesianya pengenalan Pengenalan Pola. patrun patrun kain. ya Batman kan sama. Pola ya. Pengenalan pola. Jadi itu ada database, bukan database ya mungkin apa namanya program awal lah mungkin program ya. awalnya. Iya, Saya iya. nggak tahu istilahnya, mungkin saya lupa gitu. Hmm, Jadi memang gini, saya pernah riset gitu ya. hmm. Ada teman-teman saya yang saya dampingi untuk belajar main jazz gitu kan. Maaf saya bicaranya jazz karena saya nggak mau membahas yang lain, takutnya salah gitu. Iya. Jazz itu bagus. bagus. Nah, ini contoh aja sih. Nah, jadi saya riset gitu. Ternyata yang main jazznya cepat gitu, jazz itu kan budaya ya. Betul, Jadi betul. ada taste-nya gitu. Iya, iya. Mungkin ada orang yang aku main jazz tapi menurut telinga saya ini nggak jazz gitu. Iya, Karena taste-nya itu beda. bukan jazz gitu. Hmm. Nah, kalau saya tanya, dia selalu bisa berbahasa Inggris. Gitu. Fasih, lebih arahnya ke fasih. Mungkin menengah arah ke fasih, advance atau Ya. mendekati native lah. Bagus bahasa Inggrisnya, gramatikanya bagus gitu kan. Nah, sementara yang lain yang memainkan jazz tapi dia tidak punya taste-nya gitu, belum dapat lah, saya nggak bilang nggak punya ya, semua Ya. punya kemungkinan. Ya. Nah, mereka tuh terbata-bata bahasa Inggrisnya, bahkan tidak bisa Betul. berbahasa Inggris. Nah, jadi itu memang ada pengaruhnya ya. Betul. Tapi karena saya tidak melakukan riset secara tertulis, jadi saya masih berhipotesa cocokologi ya. Nah, Betul. jadi bahasa ini kan sangat membantu ya. Betul. Kebetulan saya juga belajar beberapa bahasa ya. Saya bisa 7 bahasa. Wow. Cuman dialeknya mungkin nggak bagus, jadi saya nggak sering bicara, misalnya bicara bahasa Inggris, nggak. Atau bahasa Jerman. Tapi saya belajar itu bahasa-bahasa itu gitu karena suka juga. Nah, begitu belajar jazz gitu, itu bisa dapat taste itu. Saya diajarin sama guru saya yang dari Berkeley, itu dari Berkeliaran. berkeliaran di Amerika gitu. Itu hanya 40 menit. Jadi saya juga kaget kenapa cepat banget, apa dia punya metode yang diajarin di tempat kuliahnya di sana atau memang ada hal lain gitu. Ternyata bahasa juga ya. Nah, Itu pentingnya belajar bahasa ya. bahasa Sunda. Ya, jangan jauh-jauh. Jauh-jauh. Jangan Sunda jauh-jauh. juga ada taste-nya. Benar. Kalau orang bule main suling Sunda kan nggak seperti ini. Iya, Di belakang benar. kita ada Iya, sound degung nih. iya, iya. Bahkan katanya lebih dekat sama Jepang ya, si struktur bahasanya tuh. Sunda Jepang. Wah, saya nggak mempelajari itu sih. Ada yang profesor Iya, orang iya. Jepang yang fasih ngomong Sunda itu. Oh iya. Saya pernah lihat juga itu sih. Saya nggak pernah ngeliatin juga, tapi ya. Memang dia pernah posting juga ya. Dia profesor bahasa Indonesia di Jepang ya kalau nggak salah ya. Kurang lihat. Dan yang di Korea pun ada sebelumnya, dia pernah Oh. bicara bahasa Indonesia. Tapi saya kurang Iya. mendalami itu Oke. karena kita membahas yang Oke. dulu. Iya, Ini iya. dulu, jangan jauh-jauh. Nah, ada pertanyaan atau saya harus lanjut lagi? Oh, saya aja dulu ya. Silakan. Karena saya tuh drum, maksudnya Bukan manusia. dimasukin ke dalam drum ya. Drummer. Maksudnya instrumennya, Iya, instrumennya. Karena saya bukan pianis, bukan organis dan organis. Drum itu kan alat ritmis paling kompleks lah Betul. kalau dibandingkan yang lain. Karena memang titik beratnya di ritmik. Ya. Kalau misalnya anak TK nih, Iya. anak TK, kita ambil titik ekstrim deh, satu TK, satu mature gitu ya, Iya. yang Ke- adult. Oh, Sudah lewat dewasa. remaja ya? Oke. Dewasa ya, let's say udah usia 25 ke atas Oke. lah ya, Oke. 30-40. Oke. Dan satu lagi anak TK. Iya. Ketika keduanya belajar musik, Ya. kalau anak TK ini pengaruhnya buat tumbuh kembang apa sih? Nah, dan kalau yang buat dewasa ini efeknya buat dia apa gitu? Di luar tumbuh kembang ya, karena Manfaatnya ya? udah nggak bertumbuh dan nggak berkembang. Iya. Manfaatnya. Manfaat tuh yang mereka dapat. Kalau yang TK itu tuh sebetulnya
cukup banyak penelitian yang udah nemuin juga kalau anak TK belajar alat musik ritmis itu tuh membantu mereka untuk mengenali intonasi bahasa. Intonasi bahasa, aksen. Ya kan penekanan ketika kita bicara itu tuh sangat menentukan apakah itu adalah kalimat pertanyaan atau itu adalah kalimat penyataan begitu ya. Terutama kalau misalnya bahasa yang kebetulan saya pernah bertemu dengan beberapa anak Korea dan mereka menjelaskan berulang-ulang dan saya tidak paham berulang-ulang bahwa apa yang saya sampaikan sebetulnya dalam bentuk pertanyaan di dalam telinganya mereka. Karena intonasinya seharusnya itu pertanyaan, padahal maksud saya ada pernyataan dan tidak nyambung aja terus menerus. Dialeknya berbeda gitu. Bukan masalah dialek tapi penekanannya gitu. Misalnya aksentuasinya ya betul. Jadi misalnya apakah sudah makan dengan apakah sudah makan. Itu adalah artinya berbeda sekali ternyata di dalam bahasa mereka. Kalau di kita kan apakah akan ada apakah gitu ya. Mohon maaf udah ada kata tanyanya gitu kalau di bahasa kita, jadi itu mau naik turun balik juga tetap saja pertanyaan gitu. Jadi untuk anak usia dini itu sangat membantu untuk mengenali itu penekanannya di mana, intonation-nya, emphasis kalau bahasa Inggrisnya itu penekanan katanya gitu. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Inggris tuh ketika kita menekankan pada kata kerja atau kata bendanya itu bisa maksudnya bisa berbeda, bisa sebetulnya menyinggung suatu hal atau bahkan sebetulnya sedang menyampaikan kebutuhan pada saat itu karena penekanan dari intonasi dan nadanya tersebut. Itu kalau misalnya anak usia dini. Kalau ritmis. Ya, kalau ritmis ya. Kalau yang dewasa setidaknya itu tuh akan yaitu kembali lagi kepada pengenalan pola. Jadi itu akan memberikan suatu kalau bahasa psikologinya tuh regulasi emosi. Karena itu diulang regulasi emosi. Jadi maksudnya itu pengelolaan perasaan. Kalau dia emosional? Ya. Mudah marah? Ya, bisa. Mudah tersinggung? Diatur gitu ya. Diatur supaya jangan pundungan. Pundungan. Soalnya parah sih dari pundungan. Orang dewasa itu kan. Betul. Bisa-bisa nggak dapat kerjaan. Nggak dapat rezeki. Dikasih kerjaan, pundung. Dijauhi teman-teman. Iya, karena pundungan. Jadi rezeki itu hubungannya erat dengan pundungan atau tidak ya? Baik, oke. Jadi manfaatnya untuk orang dewasa itu salah satunya. Iya, pengaturan perasaan. Saya baru tahu loh. Terus. Nah, pengaturan perasaan itu terjadi itu karena ada pengulangan kan. Kembali lagi pengulangan. Setiap kali kita melakukan sesuatu yang mengulang-ulang, sebetulnya itu sedang menenangkan diri tubuh kita sendiri gitu. Jadi mungkin sekarang ada yang menggoyang kakinya. Nah, itu sebetulnya adalah upaya untuk menenangkan diri dalam kondisi yang tidak nyaman. Fidgeting. Gitu, betul. Bukan di kayak fidget. Oh ya, fidget itu ya. Ya, boleh. Fidgeting tuh yang itu kan sih yang. Iya. Yang main jadi apa namanya fidget apa? Fidget spinner kalau sempat trendy itu. Untuk membunuh kebosanan ya. Bisa membunuh kebosanan, bisa mengatur pikiran dan perasaan gitu. Jadi karena kan mengulang jadi disesuaikan pada satu titik di mana yang lebih tenang, stabil. Jadi sebuah media coping mechanism. Itu bahasa psikologi lagi tuh. Berat. Apa tuh coping mechanism? Coping mechanism tuh bagaimana cara menghadapi coping enggak sih? Coping right. Bagaimana cara Bukan. Menghadapi apa ya? Apa sih? Gimana Indonesianya tuh? Lebih tepatnya sih itu sih. Cara-cara kita bisa mengatur diri, mengatur perasaan dan pikiran agar menghadapi hal-hal yang cukup sulit yang kita hadapi dalam kehidupan. Kan hidup ini kan tidak lancar jaya, mudah dan nyaman ya. Pasti ada hambatan tertentu yang bisa kita duga, tidak terduga. Kalau dengan ada cara untuk menenangkan diri, mengelola pikiran, memberikan arti pada pengalaman yang sedang kita hadapi, kita akan cenderung lebih nyaman, lebih mudah menghadapi hambatan-hambatan yang kita temui. Itu coping mechanism. Jadi belajar drum di usia dewasa bisa jadi salah satu coping mechanism. Bisa. Wow, pantas saya suka shadow drumming.
Shadow kan orang shadow boxing ya. Saya shadow drum. drumming. Fidgetingnya ganti pakai shadow drum. Itu Kalau nggak air gitar ini. Psikolognya mungkin harus bertanya tuh habis itu kayak apakah sedang cemas. Nah, itu bisa jadi masuk Iya, gitu. iya, iya. Jauh ya. Apakah sedang nganggur? Maksudnya waktu luang. Oh. Bisa. Ya. Oke. Jadi manfaatnya justru memang besar juga ya untuk Jauh orang ternyata. dewasa gitu. Hmm. Untuk anak-anak pun sudah sangat signifikan gitu. Untuk Hmm. pertanyaan aja yang tadi, kamu sudah makan? Kamu sudah makan? Nah, ini kan seperti itu, Jadi beda ya. Beda. Di intonasi, kamu sudah makan. Ada lagi. Kamu sudah makan ya, gitu ya. Sorry potong. Kayak ini berhubungan ya. Ya. Dengan topik anak belajar musik, kita khususkan ke anak nih. Boleh. Kalau anak belajar musik, apakah harus jadi musisi udah gedenya? Nah, satu itu. Karena kan ada beberapa orang yang terlalu ekonomis. Obsesif. Oh iya. Kalau saya sudah investasi sekian, Harus 10 dapat juta. revenue. Nah, revenue saya, ROI return of investment saya harus kalau Wah. bisa ya di atas BEP dong, surplus gitu. Baik. Ratusan juta dolar. Jadi Apa harus seperti itu ya? ya apa sebenarnya gitu ya. Investasinya apakah duit menjadi duit gitu? Apa duit menjadi kebahagiaan atau Betul, duit betul, menjadi betul. cemooh? Ada kan gitu baru belajar Iya. piano. Udah jangan main piano, udah telat lu, udah tua gitu kan. Ada Iya. gitu. Itu kalau konteks tua. Kalau Ini konteks anak. Lu mau ngapain, mau jadi seniman ya? Apa sih sebetulnya kan kalau kita mah apa namanya ya, improvisasi lah kehidupan ini kan. Belajar musiknya udah dewasa lah gitu, secara teratur kan di kampus ya. Ya. Nah kalau yang dari anak-anak nih belajar sebegitu detailnya tentang Buat apa gitu ya? notasi, irama gitu, harmoni. Kenapa di Jepang dari kecil udah diajarin musik di sekolah, Betul. dipaksa? Apakah mereka mau jadi Di musisi kurikulumnya. semua gitu? Apakah semua jadi musisi? Enggak Apakah sih, ada di Jepang enggak jadi. alasan tujuan Oke. tersimpan di belakangnya? Ada sebetulnya. Selain yang tadi itu memang membantu untuk mengelola perasaan, mengelola pikiran, menangkap bahasa dengan lebih mudah. Sebetulnya kalau di rentang anak itu tuh mereka tuh sangat mampu mengingat beragam macam hal dengan baik dan benar. Makanya kalau misalnya beberapa sekolah rasani gitu ya, pasti akan ada namanya itu tuh ayat hafalan. Itu pasti akan ada. Kalau misalnya di Islami gitu kan ya, pasti akan ada yang dinyanyikan. Ada ayat-ayat hadis yang dinyanyikan. Itu tujuannya itu untuk itu. Anak-anak akan lebih cepat ingat ketika itu dinyanyikan. Dengan irama ya. Dengan irama, dengan musik, dengan lantunan tertentu, mereka akan lebih mudah mengingat sehingga pelajaran yang harusnya dihafalin gitu ya. Misalnya nih yang sampai hari ini saya masih hafal itu tuh negara di Asia Tenggara. Sampai hari ini masih hafal karena diikuti dengan suatu lagu sebetulnya. In Southeast Asia there is Malaysia, Laos, and Burma, and Cambodia, Brunei, Vietnam, and Indonesia, Singapore, Thailand, and Philippines. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Sungguh, saya nggak ada gunanya untuk menghafal negara Asia Tenggara untuk hari ini. Apalagi saya psikolog, nggak ada gunanya saya. Apalagi kota sama kecamatannya. Nggak usah, nggak ada gunanya. Ada loh sekolah yang Kode ngasih pos. judul. Kode Kode pos. Nah, kalian tidak perlu sebetulnya. Dulu gitu. Kalau- mungkin begitu ya. Dulu mungkin Peta buta. Peta kan itu perlu gitu kan. Sekarang Google Maps anak-anak juga bingung untuk apa gitu kan. Tapi pada dasarnya di usia tersebut gitu, di usia anak-anak, dengan ada lagu, ada ritme, itu tuh akan membuat mereka lebih nyaman, lebih mudah untuk mengingat. Ada beberapa yang saya pernah temui, mereka mengingat berbagai macam kitab di dalam Alkitab itu tuh karena mereka ada lagunya. Cerita tertentu diingat karena ada lagunya. Nah, ini saya bisa salah ya, tapi beberapa kali saya menghadiri pernikahan yang Sunda betul, itu pun disampaikan dalam bentuk lagu. Setiap tata caranya dalam pernikahan itu disampaikan dalam bentuk lagu. Dan bahkan anak remaja yang belum siap menikah pun juga sudah hafal habis ini akan apa gitu tradisinya, karena
teringat dalam lagu musik itu membantu anak mengingat lebih lagi dan membuka wawasan mereka terhadap berbagai macam hal. Makanya berhati-hati kalau sudah punya anak, terutama sebelum SMP SMA, berhati-hatilah dengan lirik lagu yang mereka dengar. Betul. Setuju. Karena jangan-jangan sebetulnya isi lirik lagunya tidak senonoh gitu, nah, dan Betul. itu akan menempel di dalam otak mereka dan secara tidak sadar itu yang bisa mengarahkan mereka pada remaja juga. Wow. Sebelum waktunya ya. Wow, untung ya di kita musik rap di kalangan anak SD nggak terlalu. Nggak banyak lah. Udah dibatasi nggak kayak dulu ya tahun 2000-an. Tapi lagu TikTok sekarang astaga. Makanya di beberapa negara sudah mulai TikTok itu 16 tahun. Iya sih. Sosial media pada umumnya ya. Itu strict 16 tahun ke bawah belum boleh Ya. punya akun atau buka-buka Betul, medsos. betul. Itu bagus tujuannya seperti itu ya. Karena memang saya juga pernah riset kecil-kecilan dan saya buat menjadi sebuah artikel di majalah yang ada di salah satu perumahan yang itu rutin keluarnya. Itu tentang seberapa besar pengaruhnya lirik lagu terhadap mentalitas si pendengarnya juga apa namanya penuturnya ya yang ikut nyanyinya Ya. gitu. Jadi kalau misalnya ada lagu yang musiknya joget-joget gitu, pumpak, nah, musiknya meriah gitu, tapi liriknya sedih-sedih terus gitu. Betul. Itu kalau saya catat gitu kan ada berapa orang ya sampai gitu ya bikin artikel doang gitu. Artikel kan pendapat padahal ya. Nah, itu hubungannya yang sering mendengarkan atau sambil karaoke lagu-lagu yang berlirik-lirik sedih, Putus cinta, bukan sekedar cinta, apalagi kehidupannya hancur. Ya, Jadi country music. Country itu. no country. kehidupannya hancur. Country road. I mean the villagers. That's right. I'm not going to solve it, but it is empirical. Maksudnya secara empirik gitu ya. Oke. Karena saya melakukan statistik gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat kehidupannya selalu sedih gitu kan. Pasangannya kabur dengan yang lain, Cerai, anak-anaknya sakit, menjanda dan menduda. utang di mana-mana gitu kan. Ternyata mereka mendengarkan musik dengan lirik, kita bicara tentang lirik ya, dengan lirik yang arahnya ke situ, sedih-sedih seperti itu. Tapi kalau saya catat untuk yang pendengar instrumental gitu, tidak ada liriknya gitu, cenderung orangnya itu dia seperti punya energi bersemangat, terus juga apa namanya, mungkin saking banyak energinya jadi orangnya tuh kayak urakan gitu. Maksudnya gimana ya? Rambut gondrong. Nyeleneh, nggak harus Nggak, gondrong. nggak. Tapi kalau lagi diem kadang-kadang dia ada celetukan. Iya. Tiba-tiba bicara yang apa gitu, yang ini apa sih orang kok kayak nggak masuk akal ngomongnya. Ternyata memang bener yang diomonginnya gitu. Nah itu kan secara statistik ya, saya diam-diam mengamati observasi inilah apa namanya gadungannya karena tidak dalam tesis atau skripsi gitu. Nah tapi itu kan fungsinya akademik di masyarakat itu. Betul. Bagaimana mengamati pengaruh di masyarakat dan sebaiknya harus memberikan sebuah edukasi untuk masyarakat seperti yang perlu lakukan sekarang gitu kan. Nah itu dari soal lirik. Apakah dalam psikologi itu valid hal yang saya lakukan itu dengan hasil seperti itu? Apakah itu valid? Mungkin ada teori lain gitu, tidak mirip seperti itu kan. Kalau saya kan buat artikel itu cari gampangnya. Iya. Nah, apakah ya valid dengan lirik-lirik seperti itu akan seperti ini, dengan nada-nada seperti itu akan seperti ini, sampai kehidupannya gitu? Apakah seperti itu? Bisa, bukan dalam arti itu bukan kayak udah pasti kalau misalnya dengan gaya seperti ini akan keluar seperti ini, kalau misalnya dengan Tidak eksakta ya. karena psikologi kan memang
pada umumnya orang-orang yang terlihat seperti apa gitu kan, statistik kan seperti itu kan ya. Jadi pada umumnya kebanyakan mayoritasnya memang ada pengaruhnya baik secara lirik maupun secara musik gitu. Kalau misalnya lirik dan musiknya band rock gitu kan, yang tadi yang bilang musiknya dakdikduk gitu semangat, tapi liriknya juga mendayu-dayu, bisa. Memang akan lebih kelihatan signifikannya ketika itu sinkron. Jadi liriknya mendayu-dayu ya, musiknya juga mendayu-dayu juga ya gitu. Kalau yang asik masih gitu kan, liriknya juga yang asik gitu kan. Itu lebih mudah secara signifikan untuk dilihat perbedaannya dengan yang tidak mendengarkan musik yang seperti itu gitu. Ada yang pernah saya baca bahkan ketika ada yang patah hati nih biasanya ya, patah hati dengerin musiknya yang sedih gitu, yang ikutan patah hati, ada yang malah akan makin melarat dia, ada malah yang akan jadi merasa lebih baik karena mereka dengerin rilis musik, iya rilis, jadi itu keluar endorfin, dopamin, waduh itu mah udah banyak, itu mah urusannya itu. Jadi mencegah bundir ya, mencegah bundir. Ada yang bisa mencegah, ada yang malah jadi beneran bundir. Jadi gimana orangnya juga ya, intake juga ya, betul gitu, sangat tergantung dengan kepribadian orangnya juga iya, kemudian tujuan mereka mendengarkan musik juga iya, berapa sering mereka mendengarkan musik juga iya, jadi benar-benar nggak eksak, tapi ada pengaruhnya, ada. Betul. Ya. Tapi itu kan secara empirik sudah ada riset penelitian. Oh iya, kalau musik ada, betul. Ya, mungkin saya kurang baca ya. Walaupun buku di rumah udah kayak perpustakaan, tapi kayaknya nggak banyak ngaruh, apalagi yang enggak gitu. Oke. Wah, menarik ya, berarti secara general ya, yang tadi dijelaskan itu berpengaruh dari mulai anak-anak sampai orang dewasa. Jadi tidak ada klasifikasi lagi ya kalau untuk hal lirik itu ya. Lirik ya. Kayaknya mau ada pertanyaan nih, betul. Kelihatan nih. Saya udah mempersiapkan. Remaja, tadi kan kita skip ya, langsung ke dewasa. Sekarang remaja, era dimana hormon bergejolak, terus kemudian juga mulai malas cerita dengan orang tua, lebih memilih teman untuk curhat. Bagaimana pengaruh musik itu bisa membantu mereka tuh keluar dari badai hormon ketika remaja gitu? Apakah itu ada signifikansinya, ada apa ya, ada ya bantuan lah di masa pencarian jati diri ceritanya gitu kan, badai jati diri ya. Betul. Membantunya itu tuh yang agak susah. Kadang kembali ke kepribadian itu loh, yang salah berbeda-beda. Makanya ada di zaman-zaman tertentu ada yang era hip hop, era emo, era apa lagi Jepang yang bibu sekali begitu kan. Itu memang konsumen yang terbesar itu memang di usia remaja. Karena yang pencarian jati dirinya itu tuh memang melalui mereka juga sembari, aku seneng nih musik yang kayak gini. Mereka melihat artisnya ini tuh menggunakan baju seperti apa, membawa dirinya seperti apa. K-pop sekarang misalnya, K-pop itu yang luar biasa, dimana dengan gayanya, bawa dirinya, bajunya, fashionnya gitu. Karena mereka senang musiknya, mereka cobain gitu bajunya dan cara bawa dirinya, value-nya dari si idolnya ini pun mereka akan coba gitu. Jadi apakah itu membantu? No, kayaknya sih nggak membantu sebetulnya. Malah mungkin akan makin mengekstrimkan proses eksplorasinya mereka kayak gitu. Jadi semacam tidak punya prinsip ya. Tapi yang lucunya yang saya juga lihat itu, ini kalau ini adalah observasi saya ya, bukan masalah penelitian kan. Dari tadi saya sampaikan penelitian ya. Kalau ini observasi saya pribadi. Lucunya itu adalah memang akan ada beberapa remaja yang memang senang musiknya tuh memang ada lirik, dan cenderung mereka akan lebih stabil, lebih mellow, lebih tidak bergejolak segimanapun juga gitu, mengikuti gaya musiknya itu. Oh. Malahan bagi saya sebagai psikolog anak dan remaja,
apa yang disenangi oleh remaja tersebut berarti itulah value mereka sekarang. Jadi musik itu adalah pintu masuk buat saya sebagai seorang profesional untuk memahami kamu siapa saat ini. Identitas ya. Betul, identitas saat ini. Bukan berarti kamu siapa selamanya. Jadi apakah itu akan membantu? Enggak. Apakah itu akan memperparah? Mungkin sebetulnya gitu ya. Mungkin memperparah gitu kan. Memang kalau misalnya di beberapa negara yang melakukan kekerasan gitu di usia remaja gitu, bisa dilihat bahwa musik yang mereka konsumsi memang juga isinya juga kekerasan gitu isinya. Jadi sebetulnya bisa saja memperparah gitu. Tapi buat ahli, mau itu psikolog, mau itu konselor, mau itu dokter, bahkan dokter yang harus ngomong dengan remaja yang lagi punggungan gitu ya. Kalau masuk dari musik, kamu senang musik apa? Dikira-kira oke, karena kamu senang musik ini, kira-kira apa yang mungkin menjadi proses berpikir kamu sehingga sampai kepada titik ini? Buat profesional itu membantu. Tapi untuk remaja untuk mencari jati dirinya mungkin itu tidak membantu. Tapi itu bisa mengekspresikan pada waktunya yang remaja itu sih. Kebayang nggak maksud saya seperti apa? Nah, kalau kita tarik ke misalnya dia les musik kalau tadi kan intake musik yang dia dengar. Kalau ini mungkin orang tuanya udah les musik lah daripada main gadget nggak berhenti gitu. Dari pulang sekolah sampai tidur misalnya. Main game dan menyambung. Iya. Nah, gimana tuh pengaruhnya terhadap ya itu tumbuh kembang remaja? Seharusnya itu sih membantu mereka menyesuaikan si emosinya, sedihnya, semua perasaannya tuh yang naik turun itu seharusnya membantu. Seharusnya ya. Tapi hal yang ini kembali lagi observasi saya, itu juga sangat tergantung pada gurunya. Kalau gurunya cukup update dengan musik-musik terbaru gitu, jadi benar-benar mengikuti zamannya gitu kan. Mungkin Bruno Mars sampai sekarang kan masih relevan nih ya gitu. Tapi mungkin yang tidak relevan untuk anak-anak sekarang Bon Jovi misalnya kan tidak relevan buat mereka. Ya nggak se-hype itulah. Nggak Ya, se-hype. Bon Jovi-nya aja udah tua, pendengarnya juga sama. Tadi Tadi sama anak zaman sekarang gitu. Beatles gitu kan. Beatles kan juga udah tidak relevan gitu dengan anak-anak sekarang gitu. Nah, kalau misalnya guru musiknya mengikuti zaman-zaman sekarang, musik-musik sekarang, lagu-lagu yang hype sekarang, yang trendy sekarang, bisa menerjemahkan pada alat musik yang sedang diajarkan kepada anak remaja ini, kemungkinan besar itu akan lebih efektif dalam pengaturan emosinya juga diskusi mengenai jati dirinya juga identitas dirinya juga jadi komunikasi dengan orang, baik itu temannya sendiri atau orang tuanya pun juga bisa jadi lebih baik. Satu lagi ya. Ya, silakan. Gen Z. Gen Z itu saya lihat nggak semua, tapi ada ketakutan tersendiri, takut salah, takut entahlah. Terus kemudian dia mungkin salah satunya takut berkomunikasi. Betul. Takut mengkomunikasikan ide pemikiran ataupun ada ketidaknyamanan yang dia sebenarnya bisa gitu omongin. Gimana kalau kita kesini deh, tapi dia diem. Nah ini kasus kalau saya lagi ngajar privat gitu ya. Saya pernah nemu kasus kayak gini. And then ya dia bukan tiba-tiba sih, udah aja berhenti gitu. Nah memang itu banyak faktor sih. Misalnya memang dia pengen les cuma berapa bulan, misalnya kan ada juga yang gitu, jadi short. Dia cuma pengen misalnya mau kejar manggung di mana, ngisi acara di mana. Tapi saya juga nemu di luar faktor itu ada juga faktor yang tadi gitu. Yang takut berkomunikasi. Nah, sebenarnya itu ada hacknya nggak sih supaya ketika dia masa remaja jangan sampai nanti jangan sampai usia 20-an ya dia kayak gitu. Ada nggak hacknya waktu dia masih remaja nih? Belasan tahun, pencegahan dini itu
itu agak susah gampang ya. Iya. Karena apalagi kalau misalnya kita yang benar-benar lihat usia Gen Z itu tuh benar-benar beberapa tahun di bawah saya, kemudian turun sampai ke usia tertentu. Sekarang itu tuh kalau misalnya anak-anak tuh sekarang udah masuknya ke Gen Alpha. Ya, betul. Nah, jadi kalau Gen Z yang masih benar-benar Gen Z itu tuh sebetulnya ingat saya ya, mereka udah mulai kuliah tahun pertama. Itu yang paling mudanya mereka. Jadi yang SMA kelas 12 sekarang ini saya bisa salah ya, harus dicek lagi. Akhir-akhir Gen Z. Iya. Saya benar-benar kalau udah urusan angka, nama itu udah kayak karena ganti-ganti terus kan ya. Jadi kalau nggak salah itu SMA sampai usia berapa gitu sekarang udah masuknya ke Alpha. Jadi kita Bukannya beta 2025. Itu yang bocor. baru lagi. Wah, udah. Belum itu. Belum ya. Udah mabok pokoknya mah ya. Jadi Gen Z ini tuh mereka memang berarti dewasa pertengahan sekarang. Kemudian yang paling muda itu perkuliahan awal sebetulnya ya. Gen Z ini sebetulnya kita harus lihat dalam perspektif yang berbeda. Dalam arti itu mereka takut ngomongnya itu tuh karena apa? Satu hal yang khas dengan anak Gen Z itu adalah mereka tuh sangat berempati pada orang. Mereka punya empati yang sangat tinggi. Iya. Oh. Karena mereka di era dan fase di mana mereka belum pernah menyentuh alat-alat teknologi sebelum internet. Jadi mereka hanya tahu internet. Saya termasuk tidak Gen Z karena saya masih nyoba telepon darat, telepon pakai angka Masih gitu, nulis tangan gitu kan. koran, clipping begitu Iya, kan iya. ya. Mereka tidak tahu, mereka hanya tahu Google. Mereka hanya tahu Instagram. Mereka hanya tahu TikTok dari informasi mereka. Mereka tahu bikin clipping adalah copy paste picture terus tempelkan pada Word, bikin ketik sendiri menggunakan AI. Itu yang mereka tahu begitu. Karena mereka tahunya itu, maka mereka sebetulnya punya akses informasi ke seluruh dunia. Mereka bisa melihat permasalahan sosial di seluruh dunia. Makanya mereka memahami kata rasisme. Dimana yang mungkin kalau misalnya generasi saya kata rasisme tidak masuk akal sampai kita udah masuk kuliah, dimana baru kelihatan, oh kamu dari Indonesia belahan sana, kelihatan sekarang bedanya. Tapi anak-anak ini tuh sudah paham rasisme karena mereka udah bisa melihat. Cakupannya luas. Iya, mereka udah tahu gitu berita-beritanya, apa yang candaan yang tidak baik dan segala macam gitu. Jadi mereka sebetulnya memiliki empati yang sangat besar, makanya jadi takut ngomong. Kalau ngomongnya salah, di cancel. Kalau di cancel, jadi dibully. Jadi mereka paham bullying. Kalau kita mah bullying adalah bahasa kasih, gitu kan? Betul. Aku sayang kamu, makanya gua panggil lu gendut, gitu kan? Kedekatan. Iya, gitu. Sorry aku bilang cadel. Itu kan menunjukkan kedekatan kita puluhan tahun Dulu ya. Iya, itu Makanya benar-benar ada istilah-istilah panggilan Iya. si cacing, si ucing. Iya. itu untuk Iya. bahasa kasih sayang, kedekatan ya. Iya, kedekatan. Malah kedekatan. Kalau anak-anak ini mereka tidak, karena itu adalah suatu hal permasalahan sosial yang mereka temuin di belahan dunia lain, melihat beritanya yang lain yang sedia media sosial, ya. Mencoba diadaptasi di Betul. lingkungannya sendiri. Betul. Jadi betul kata Herwin tadi, takut salah gitu kan, karena memang kalau posting salah itu merasa depresi biasanya. Iya. Nah, jadi Dari itu. dunia digital terbawa ke dunia Nyata. onsite gitu. Betul. Maka daripada itu dengan mempelajari musik yang harus memang real pada umumnya gitu. Walaupun memang kita bisa dengerin musik secara online. Ketika mengkonsumsi media sosial pasti akan ada musiknya gitu. Tapi ketika kita membuat musik secara otodidak sendiri kah, belajar kah dengan pelajaran, kan berarti itu menarik kita kepada dunia nyata. Dan dengan bisa melihat, oh ini ada yang dalam kendali saya, alat musik saya ada kendali saya, sound system tidak dalam kendali saya. Kalau misalnya lagi recital, lagi performance, tiba-tiba shutdown gitu semuanya, teknik gitu kan, itu tidak di luar kendali. Itu kan yang mengajarkan bagaimana cara meresponi secara real, secara nyata di dunia nyata. Itu yang mungkin hacknya dari belajar musik untuk anak-anak Gen Z. Iya. Jadi- Belajar musik sejak remaja. makanya dari kecil. Iya. Dari Intinya kecil lebih begitu, bagus. guys. Dari kecil lebih bagus. Jadi saya boleh sedikit kasih kesimpulan Boleh, tadi ya. boleh. Jadi
musik ini walaupun dalam klasifikasi atau tidak diklasifikasikan secara usia atau grade gitu kan, ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, seperti halnya berbahasa. Dan juga di arah berikutnya, di waktu berikutnya, di menginjak remaja, ini berpengaruh untuk sebagai mengatur ketenangan, menumbuhkan prinsip-prinsip untuk diri sendiri. Lalu di umur dewasa yang sudah mapan, ini bisa digunakan sebagai sebuah media untuk ketenangan, seperti meditasi mungkin ya, berdoa, itu mirip-mirip ya caranya. Dan musik ini juga harus diwaspadai dari segi terutama lirik. Apakah kesimpulan saya barusan tadi relevan dengan pembicaraan hari ini? Keren banget. Bungkus ya. Terima kasih. Out of the box. Buang. Bagus, Pak. Kreatif. Terima kasih, Bro. Ya. Prudentia udah datang ke podcast kita hari ini. Terima kasih juga Herwin udah ngajak Prudentia ke podcast kita. Semoga kita bisa punya part 2 sama Pru ya. Keren banget nih. Kalau ada cewek itu ngomong, kita tinggal diem aja dengerin. Masalahnya narasumbernya banyak kan cewek nih kita. Bagus ya. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan kata-kata hari ini? Kata-kata. Words of the day. Words of the day. Kan OTD ada. OTD. Jadi apa yang mau disampaikan? Mungkin Terakhir ya. call out untuk follow aja sih. Boleh nggak? Boleh. Follow jadi Instagram saya Prudentia KG. Gampangnya adalah kalau ngetik Prudentia, yang orang pertama bukan yang asuransi, itu saya. Orang gambar pakai ini ya, bukan? Ya udah Pakai jelas ikat orang. kepala. Bukan ya. Tidak. Prudentia KG. KG. IG ya. Iya, itu TikTok IG nggak? saya. TikTok saya nggak main. Tidak saya. Channel YouTube? Channel YouTube juga nggak ada. Oke, jadi Berat, fokus pusing. ke IG. Fokus ke IG saja gitu. Sekali lagi terima kasih udah join sama kita. Semoga kita punya waktu untuk bertiga lagi. Sip. Terima kasih. Baik. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Sampai you. ketemu lagi. Bye Bye-bye. bye. Sampurasul.